Ya apa-apa. Lihat apaan? Oleh ibu-ibu. Baru kita masuk syutingan, suruh kita lihat. Oh iya, di sorting. Iya, belum pergi di syuting. Ada dulu. Satu di depan. Sama siapa ke sana? Sendiri. Dari Palu. Dari Palu. Ada kali ya? Well, Jadi berkait. Jadi bang. nani luya. Apa? Baru sudah terbiru mano, bagaimana? Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai penasehat bahwa terima kasih atas kebersamaan ini. Kemudian dalam pertemuan kita ini akan ada diskusi. Saya mau bilang itu saling silang pendapat itu dinamika organisasi. Tapi sampai di sini saja. Artinya ketika kita ada berbeda pendapat, selesai di sini. Kita cari kata sepakat, selesai di sini. Tidak ada masalah, kita masing-masing keluarkan pendapat. Belum tentu pendapat Bapak Ibu benar, belum tentu juga salah. Sama dengan pendapat saya, belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi kalau ada riak-riak itu wajar dalam organisasi. Apalagi ini namanya organisasi sosial. Sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Kabupaten Pasangkayu oleh Bapak Naluini SD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati seluruh pengurus inti baik di kabupaten maupun di kecamatan, seluruh zona. Kalau saya tidak salah ada 4 zona ya, Kabupaten Pasangkayu yang sempat hadir atau diwakili. Pertama-tama, tak luputnya kita atau tak lupa, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena di mana
pada sore hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberi kekuatan dan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini, karena kita yakin dan percaya baik agama dari manapun tujuannya adalah satu. Saya yakin kalau Allah atau Tuhan Yang Maha Esa tidak memberikan kita kesehatan dan kekuatan serta kesempatan, saya yakin kita tidak bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi yang sangat erat sekali dan tidak luput hal yang sangat penting, yaitu bagaimana nasib kita, kerukunan kita ke depan, khususnya kerukunan keluarga Toraja yang kita ketahui bersama bahwa ini sudah digagas sejak tahun 2006. Kalau kita tarik mundur bahwa KKT itu sebenarnya sudah ada, makanya persepsi ini banyak yang salah kaprah bahwa KKT ini sudah tidak ada. Jadi saya terus terang, ini KKT sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Sebelum terbentuk Kabupaten Pasangkayu, KKT sudah ada. Iya, KKT sudah ada yang dirintis oleh almarhum beliau, ada di sini dia punya anak yaitu Pak Delta, bukan orang lain juga, Pak Sudi. Iya, itu yang pertama Pak. Iya. Setelah itu almarhum meninggal, itu baru dilanjutkan lagi oleh, kalau saya tidak salah, ketuanya yaitu Insinyur Tonapa. Iya. Itu beliau juga pindah ke Mamuju. Jadi dari tahun 2006 berapa tahun dia vakum Pak? Vakum dia. Bukan berarti Pak tidak ada, tapi vakum. Beda Pak, itu sudah tutup dengan masih ada. Iya. Kalau kita ibaratkan perusahaan, dia tidak tutup tetapi dia non aktif. Iya, dalam artian dia vakum. Karena kenapa? Kepengurusannya, ketuanya agak jauh, berjauhan. Dia ada di provinsi, sehingga dia dipindahkan pada di provinsi, sehingga KKT itu kurang begitu anu. Iya, tapi tetap KKT itu ada. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa KKT itu tidak ada, itu tidak benar Pak, karena KKT itu jauh-jauh sebelumnya sudah ada, dirintis oleh beliau almarhum Pak Yusuf Suli. Iya. Setelah itu tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021 Pak, kita coba usul lagi ke pusat Kemenkumham melalui akte notaris dari Ibu Marwati yang ada di SHMKN yang ada di Pasangkayu Pak ya. Nah, itu kita usul. Alhamdulillah tanggal 3 Agustus muncul dia punya legalitas Pak dari kabupaten dari pusat, dari Kemenkumham. Ya, pada sore hari ini belum lengkap pengurus zona yang datang. Oleh sebab itu ya atasnya kita harap maklum. Dan yang kami hormati adalah semua anggota kerukunan keluarga Toraja, dan yang terutama tuan rumah di tempat ini yang dengan penuh sukacita menyiapkan tempat untuk kita tempati bersama-sama, berkumpul ketemu untuk membicarakan tentang program kerja kita ke depan, yang dimana di dalamnya tertuang program kerja menyambut Natal pada tahun 2022 tanggal 3 Desember yang akan datang. Nah, oleh sebab itu izinkan kami dan berikan kesempatan sejenak untuk kami menyampaikan perencanaan yang telah kita sepakati bersama pada waktu rapat pertemuan di Laliang, dan di sana dibentuk panitia Natal yang mungkin kita semua sudah dapat melihat di dalam WA Group susunan panitia Natal yang telah disampaikan lewat WA Group. Namun demikian, kami perlu sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena susunan panitia Natal itu kalau dilihat sebagian besar anggota kerukunan keluarga Toraja yang masuk dalam pengurus itu adalah warga zona Pasangkayu Kota. Oleh karena mengingat pelaksanaan nanti
tentunya orang-orang yang ada di zona Pasangkayu yang dominan melakukan pekerjaan dengan mengingat kerukunan keluarga zona Tike yang berdomisili di Tike dan sekitarnya pada umumnya sibuk di perusahaan. Itulah alasan sehingga di dalam susunan kepengurusan panitia Natal ya kami ya sekali lagi mohon maaf tidak semua dicantumkan di dalam oleh karena faktor itu yang menyebabkan. Jadi jangan sampai ada persepsi muncul dalam hati dan pikiran kita bahwa kenapa zona Pasangkayu memonopoli panitia Natal. Yang kedua, di dalam program pelaksanaan Natal pada akhir tahun 2022 di tanggal 3 Desember itu dalam perencanaannya kita sudah tetapkan besaran harga pelaksanaan Natal yaitu 30 juta kita tetapkan di dalam. Dan ising-ising pada waktu kita rapat di Dalian itu, kalau dana itu tercapai 30 juta, maka kita rencana mau potong sapi. Tetapi kalau tidak tercapai, otomatis ya catering saja dengan paha ayam. Ya itu yang kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekaitan dengan itu, program kerja panitia Natal ini hanya satu model yang kita lakukan yaitu penjaringan dana Natal lewat partisipasi anggota yang disepakati pada waktu rapat itu minimal 100 per kakak standar ya ke atas boleh tapi kurang dari 100 ya mungkin tidak cukup ya oleh sebab itu distandarkan 100 per kakak. Nah dengan demikian setelah kami lihat setiap hari buka WA, kalau saya bangun pagi-pagi saya buka lagi karena nasama pataturaya nakwa mama ki nakundun metindo ki nakalumba pangki sama tak ada mama anak gua tiga kakak kampang nak kilalai sebab gua lah bisa siarkan di pokok di Natal teh. Iya beda kalau posisi kita sudah ada saldo Pak, beda. Karena pelarian kita kalau sudah ada saldo kas kita di kabupaten, kalau tidak ada dana kita kumpulkan, maka ujung-ujungnya kita akan lari ke kas, bahwa kasih keluar dulu kas untuk menutupi program kerja Natal. Tapi ini saldo kita nol. Nah sebab itu, nah saya tahu bahwa tanah di pemama untang atang naik, sebab lama tesiri, sebab di pokana mau bawa lama Natal ki, anak yang tak ada terkumpul dana. Masih itu kok kita buka itu Natal namui tak bisa sendiri. Ya, itulah yang menyebabkan saya secara pribadi nak dapat kakak nak mama nak kiwongi. Sampai aku milik ke Magale langsung mau WA ketiru itu uploadan domai. Di siapa mereka transferan tamu. Itu. Ya. Jadi oleh karena itu kami sebagai ketua panitia Natal memang layak kalau bersandiwara, iya layak. Dan memang dalam hal penggalangan dana seandainya kita tidak masing-masing sibuk, kita akan bikin program dari dulu pencarian dana lewat basar-basar. Tetapi persoalannya adalah kami yang ada di zona Pasangkayu boleh dikata 70% pegawai, ya? Kemudian yang ada di zona Tike 90% bekerja di sawit dan perusahaan. Ya itulah faktor yang menyebabkan. Jadi kita boleh dikata semua full time. Namun demikian sesibuk-sibuk apapun kita, karena kita ini mau lakukan suatu kegiatan yang merupakan kegiatan primadona. Pertama, kerukunan keluarga Toraja melakukan Natal. Moderator dengan saya persilakan kepada moderator untuk mengambil. Saya persilakan. Oh, biasa biasa. berdiri.
Selamat sore, saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada saya dan kepada Bapak Ketua beserta dengan pengurus kerukunan keluarga Toraja memberikan waktu kepada saya untuk mengambil alih acara dalam hal moderator ketika kita berbincang-bincang berdialog satu dengan yang lain. Jadi kalau nanti mungkin ada yang bertanya, kemudian saya akan beri apa-apa untuk melanjutkan demi ketertiban seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Semua bagian macam pertama setelah bentuk pengurusnya masing-masing jadi supaya sarana remaja. Ya di setiap tahun ini ada bahkan depan ini di setiap bagian di perusahaan itu ada semua pengurusnya macam di kabupaten di perumahan di bupati ada masing-masing orang itu. Jadi tidak kesan keras tinggal. Makanya tidak saya minta maaf lagi untuk Pasangkayu karena seharusnya di Pasangkayu diadakan rapat raker di area di sore ini. Cuma saya minta dengan tujuan itu tadi. Jadi supaya sebisa mungkin semua pengurus di zona itu bisa hadir caranya. Tapi sesuatu yang lain hal berhubungan dengan pekerjaan ada permintaan lembur lagi di perusahaan, jadi sebagian besar tidak hadir. Orang ini yang mewakili. Ini yang mau dibantu itu yang berduka, bukan yang lagi meninggal. Oke, setengahnya. Yang penting di rumahnya. Jadi, Ya, bagaimana? yang anggota. Boleh? Kita dia dapat tapi toleransi saya. Setengah ya. Ya, setengah dari yang berbeda. Ya, setengah makanya. Setengah dari anggota. Satu rumah. Iya, yang meninggal serumah. Serumah. Iya, serumah. Begini, saya itu cuma masukan, saya bilang untuk semua ini karena ini akan meluas lagi dari iman tadi misalnya kita berapa patokan ke kata ini meluas lagi akan bisa sendiri nanti. Contoh, ada orang anak karyawannya, misalnya ada orang anak karyawannya 20 orang tinggal di sini. Tapi datang di rumahnya anaknya. Terlalu meluas kalau semua yang datang atau macam orang tua kita datang dari kampung, datang tiba-tiba sakit di sini, tidak diminta meninggal di sini, disantuni lagi, ini terlalu meluas. Usul saya yang masuk saja daftar KKT, yang masuk daftar kartu keluarga, karena banyak juga keluarga yang orang tuanya tinggal bersama-sama dikasih masuk dalam daftar kartu keluarga, itu berhak. Tetapi kalau hanya datang tiba-tiba sakit meninggal disantuni, wah terlalu meluas. Kita pengurus yang terlalu pusing kalau seperti ini, pusing sendiri. Jadi usul saya yang terdaftar di kartu keluarga, orang anaknya dan ada orang tuanya, ada ponakannya, ada saudaranya terdaftar di kartu keluarganya, keluarga tersebut itu dapat santunan tetap 2 juta. Ada orang tua kita. Mungkin saya persilakan ke Pak Ketua atau Pak. Silakan. Ya, usul ini boleh begini karena kan hampir sudah tidak terkelinga dari kita punya. Kalau saya aktifkan itu arisan, ya terima kasih usul sekadar usul Pak. Baik, terima kasih usulan dari Pak Nasihat. Saya persilakan Pak Wakil dan Ketua supaya kita bisa putuskan. Ini ada beberapa tadi persoalan itu. Oke, terima kasih. Jadi kan kita dikasih supaya ada usulan. Ini kan yang kita masukkan ini untuk 2022. 2021 kemarin kan? 2023. Iya. Artinya kemarin ini kan tidak jalan. Boleh dibilang ini gagal total. Yang makanya kita kasih usulan. Kalau itu masih mau dilanjut, yang apa tadi mau dikurangi atau arisan kita ketemu atau itu semua sudah kita jalankan semua sebenarnya. Kita sudah tahu orang pada saat ketemu arisan
Tapi kendalanya di lapangan itu tidak sama di zona Pasangkayu dengan tiket. Di tiket itu kan kami biasa menormal di lapangan itu biasa termasuk ada paket itu biasa jam 6 baru kami pulang. Biasa sampai jam 7 malam. Jadi tidak segampang itu yang kita bilang itu mengunjungi rumahnya orang satu-satu tidak sama di zona Pasangkayu. Mungkin itu pertimbangan dari kami. Kalau bagusnya kalau mungkin itu usulan tadi itu ya supaya kita satu kali jalan lagi. Ya, itu saja. Ditanggapi. Saya berdiri supaya jadi sipil ya. Begini. Kenapa namanya itu namanya sudah beberapa usulan yang masuk, sisa kita boleh dikata memberikan kesimpulan, dan kalau kesimpulannya itu sudah di atas 60%, ya itu kita tetapkan supaya mempermudah. Jangan terlalu banyak kita berbicara lalu hasil tidak bisa kita capai. Begini, sebenarnya begini terkendala dari pertama data akurat anggota. Jadi ini manajemen di dalam multi level, artinya karena kita tidak tahu siapa yang mau ditagi, karena kita masih simpang siur tentang data akurat. Ya, kalau kami di Pasangkayu karena datanya kami akurat, maka boleh dikata sudah 75% terlaksana iuran gas duka dan program tenda, program kursi, program alat dapur tercapai. Karena apa? Data akurat itu boleh dikata 75% diketahui orangnya, bahwa si A, si B, si C sampai si Z kita hafal, tercatat dalam memori karena sudah ditahu orangnya, karena ada data yang selalu kita lihat. Itu satu. Yang kedua adalah karena kalau di perusahaan tidak mungkin kita sedikit-sedikit ketemu dengan tempat transfer, ya. Kalau di Pasangkayu, 20.000 pun bisa kami transfer. Kalau kebetulan kita ke bank, kita ingat bahwa ada utang saya, ya langsung disisihkan di situ kalau ada uang.